teman-teman. Kami dari kelompok Filokalis yang beranggotakan saya Denso kelas 11 absen 10. Ada saya Lisa absen 4. Ada saya absen 16. Dan saya Noel absen 22. Nah, sekarang kami akan mulai perjalanan keliling Semarang buat mencari patung untuk dianalisis sebagai bentuk memenuhi tugas mata pelajaran seni budaya yang ditugasi oleh Pak Fahmi. Selamat menyaksikan vlog kami. Terima kasih. Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai di pemberhentian pertama kita, yaitu di Taman MT Haryono Semarang. Di mana di tengah dari lapangan ini terdapat satu buah patung, yaitu patung pahlawan nasional Letnan Jenderal Anumerta Mas Tito Darmo Haryono, atau yang lebih sering disingkat dengan patung MT Haryono. Patung ini merupakan karya dari pematung segudang pengalaman berasal dari Semarang yang bernama Iwan Hesto Edi Setiawan. Patung ini diresmikan pada tanggal 13 Januari tahun 2022 oleh Wali Kota Semarang Hendra Prihadi bersamaan dengan taman yang berada di belakang dari patung ini sendiri. Patung ini memiliki tinggi sekitar 3 meter dengan jenis bentuk patung setengah badan saja, yaitu dari bagian atas kepala hingga bagian perut. Sedangkan pada bagian tangan dari patung ini hanya ada hingga bagian lengan atasnya saja, sedangkan lengan bawahnya tidak digambarkan, sehingga memberikan kesan seolah-olah patung MT Haryono ini sedang meletakkan tangannya ke belakang jika kita lihat dari bagian depan patung ini. Patung MT Haryono ini menggambarkan tokoh MT Haryono yang menggunakan topi dan juga seragam tentaranya dengan wajah yang cukup serius. Patung yang berbahan dasar logam ini memiliki warna seperti logam pada umumnya, yaitu coklat tua kehitaman. Patung ini juga terlihat kokoh, diletakkan di atas tatakan berbahan dasar semen dan batu. Keistimewaan dari patung ini yang dapat kita lihat adalah dari unsur pendukung yang membuat patung ini terlihat detail, terletak pada lekukan-lekukan garis wajah dan juga pada pakaian yang dikenakan oleh MT Haryono pada patung ini. Representasi visual lukisan patung ditampilkan dengan bentuk yang realis, terencana, tertata, dan juga rapi. Sedangkan dari segi teknik pembuatan karya seni 3 dimensi, patung ini dibuat dengan teknik casting, yaitu pembuatan karya patung dengan cara dicor atau dicetak. Jika dilihat dari fungsinya, patung ini merupakan patung seni murni yang memiliki nilai fungsi estetika, yaitu sebagai dekorasi yang mempercantik tata letak kota Semarang, sekaligus memiliki nilai historis dari latar belakang MT Haryono sendiri, yang merupakan pahlawan revolusioner Indonesia yang meninggal pada peristiwa G30 SPKI. Patung ini merupakan patung penghormatan terhadap sang pahlawan, sekaligus bentuk nyata dari rakyat Indonesia yang senantiasa mengenang beliau sebagai pahlawan revolusioner Indonesia. Melalui patung ini, diharapkan kita dapat semakin menemukan semangat nasionalisme kita. Nah, itu dia pembahasan mengenai patung MT Haryono. Bye-bye! Ya, ini sekarang kita masih lanjut jalan. Kita sudah sampai di Museum Kota Lama. Sekarang kita lagi jalan dari perhentian pertama dari patung Nyalika, yaitu patung MT Haryono, kemana? Stasiun Tawang. Stasiun Tawang. Di Stasiun Tawang ada apa? Kita akan lihat nanti. Siap. Bye. Ini Museum Kota Lama. Halo guys, sekarang dalam perjalanan lagi dari
pemberhentian pertama ke stasiun Tawang kita nemu patung ini yang bagus di Museum Kota Lama Semarang. Jadi kita bisa coba bahas nih patung yang satu ini. Patung yang satu ini atau karya ini bernama Dipta Dipa karya Yani M Sastranegara. Jadi patung ini tuh terletak di tengah Museum Kota Lama Semarang. Karya seni 3 dimensi karya Yani M Sastranegara ini berjudul Dipta Dipa. Karya ini digarap pada tahun 2020 dengan total tinggi 650 cm menggunakan media plat tembaga, plat kuningan, dan plat galvalum. Dipta Dipa menggambarkan subjek matter sebuah mata panah yang tertancap pada balok. Mata panah ini berbentuk seperti prisma segitiga dengan ujung bawah yang meruncing. Segitiga ini memiliki banyak sisi dan lekukan di mana di bagian puncak karya membentuk mata panah dengan sebuah sisi miring berwarna kuning keemasan. Sementara sisa bagian karya di bawahnya merupakan struktur kaki-kaki konstruksi penyangga yang membentuk lorong tembus pandang dengan warna hitam. Pada bagian tumpuan karya yang merupakan sebuah balok berwarna hitam terdapat plakat yang berisi keterangan karya. Representasi visual karya ini ditampilkan dengan bentuk abstrak terencana yang tertata. Karya ini terinspirasi dari temuan situs benteng Amsterdam Bastion berbentuk mata panah. Penggarapan bagian puncak karya dengan warna kuning keemasan dan bagian bawah warna hitam memberikan kontras yang baik. Bentuk mata panah yang unik dan dengan unsur abstrak berbagai lekukan tajam dan lubang tembus pandang di bagian bawah mampu menarik perhatian audiens. Yani M Sastranegara mampu menciptakan karya yang memiliki karakternya sendiri, mencerminkan perlambangan dari perspektif pengingat, memori, atau sejarah yang telah terjadi. Dalam karya Dipta Dipa, seniman berusaha menampilkan kesan memori sejarah yang telah berlalu, tetapi memberikan kemenangan atas perjuangan. Hal ini digambarkan dengan struktur mata panah yang pada masa lampau digunakan sebagai salah satu senjata untuk berperang. Mata panah yang tertancap di tanah atau dalam karya ini yaitu sebuah balok dasar karya menggambarkan panah yang telah diluncurkan oleh pemanah. Struktur barisan kaki-kaki berwarna hitam yang membentuk lorong tembus pandang menggambarkan mata panah yang telah terbakar dan rapuh. Hal ini mengingat akan perjuangan sejarah yang penuh dengan pengorbanan dan menimbulkan kerapuhan pada negeri di masa lampau. Selain itu, pada bagian mata puncak yang berwarna kuning keemasan menggambarkan kemenangan yang diraih atas perjuangan sejarah. Lewat karyanya ini, Yani M Sastranegara seolah memberi pengingat pada kita akan memori sejarah yang kelam, penuh perjuangan, tetapi terdapat kemenangan di baliknya. Memperkuat kesan memorial monumental berlatar sejarah di wilayah Bubaan Kota Lama Semarang. Berpesan bahwa kejadian-kejadian di masa lampau, kini, dan masa datang adalah sebuah siklus alamiah, sebuah misteri yang hanya ditangkap cerna intuisi, tersirat tanda isyarat yang dicitrakan sebagai tafsir makna daya hidup dan berkehidupan yang berlanjut, bertumbuh kembang, meninggi meningkat, menghadirkan harapan akan langkah-langkah di masa depan yang indah, gemilang, dan seimbang. Kesimpulannya, karya Dipta Dipa memberikan seni yang berkualitas dengan interpretasi karya yang berkualitas. Unsur visual dalam karya ini digarap dengan matang, sehingga memberikan karya yang berdaya tafsir dan simbolis. Struktur kaki mata panah yang kuat mampu menyangga struktur masif di bagian puncak dengan kontras warna yang menarik. Karya seni ini juga syarat akan pesan moral mengenai kejadian atau fenomena kehidupan. Karya ini menyampaikan pesan dan sebagai pengingat dari Yani untuk mengenang peristiwa sejarah dan menciptakan perkembangan di masa depan yang lebih baik. Ya, jadi sekarang kita mau berjalan dari perhentian kedua yang tadi tidak direncanakan itu sebenarnya ke perhentian kedua yang sesungguhnya, yaitu kemana? Ke stasiun Tawang. Ini Tawang. kita ada di Gimana ini? Kampung Jadul. Kampung Batik Semarang. Awas, ada motor. Ada motor ya guys ya. Nah, kita di Tawang mau apa sih? Mau melihat patung apa? Lihat-lihat patung juga ada di Tawang. Ya, Ini rumah-rumah di sini semuanya dia. iya. Iya. Keren deh guys. Keren. Kan bisa. Oh. Ini kampung batik di Semarang, dekat Kota Lama. Wah,
Pelangi. Di sini ada batik malam juga, ada kamu batik malam. Aduh, tersantik. Mari Bu. Mari Pak. Halo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pemberhentian ketiga. Patung Bung Karno ini terletak di Polder Stasiun Tawang. Patung ini memiliki tinggi sekitar 18,5 meter dengan posisi freestanding. Freestanding sendiri merupakan posisi patung berdiri secara tegak dan terlihat dari bagian kepala hingga bagian kaki. Patung ini terletak di tengah sebuah danau buatan yang memiliki pintu-pintu air di bagian timur patung. Patung ini dibuat oleh seorang seniman Bali bernama Ketut Winata. Menurut Ketut Winata, sang pembuat patung, patung ini dibuat berdasarkan sosok I.R. Soekarno yang berumur 52 tahun, di mana pada saat itu I.R. Soekarno bisa membawa Indonesia menjadi negara yang merdeka dengan segala kegigihannya dalam bertindak. Patung ini merupakan salah satu dari keempat patung Bung Karno yang berada di Semarang. I.R. Soekarno, atau yang kerap dipanggil dengan sebutan Bung Karno, adalah seorang pahlawan revolusioner yang berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Hatta pada tahun 1945 silam. Patung ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo pada hari Rabu 29 September 2021 sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa I.R. Soekarno terhadap bangsa Indonesia. Latar belakang dari pembuatan patung ini adalah pada saat awal kemerdekaan, Soekarno dan Hatta pernah melakukan hijrah secara diam-diam ke Yogyakarta menggunakan kereta api. Dan kereta api merupakan salah satu transportasi yang sering digunakan Soekarno untuk bepergian pada saat itu. Patung ini terbuat dari campuran plat tembaga dan juga kuningan. Pada awalnya, patung ini berwarna kuning kecoklatan. Namun, seiring berjalannya waktu dan akibat adanya proses oksidasi dengan udara sekitar, lama-kelamaan patung ini berubah warna menjadi hijau emerald. Patung ini dibuat dengan teknik modeling sebanyak 3 kali oleh Ketut Winata dan beberapa pematung asal Bali. Halo guys, sekarang kita lagi jalan di Kota Lama. Kita akan menuju ke patung yang akan ada di depan Hotel Metro. Oke, kita nanti ada jalan-jalan keliling-keliling ngelirik patung lagi. Dadah, see you. Ya, sekarang kita telah sampai di pemberhentian yang keempat atau patung yang keempat, yaitu patung Dalang Kinarto Sabdo yang terletak di perempatan Jalan Pemuda dan Jalan KH Agus Salim yang terletak di daerah Kauman di Semarang. Patung ini sendiri diresmikan pada tanggal 30 Maret 2021 sebagai sebuah ikon baru di Kota Semarang. Patung ini didesain oleh Yana Santoso Raharjo dan dibuat oleh pematung asal Juwana yakni Sugito. Sedangkan patung ini diinisiasikan oleh seseorang bapak yang bernama Jaya Suprana yang merupakan murid langsung dari Sang Dalang dan juga merupakan pendiri Museum Rekor Indonesia atau MURI. Patung Kinarto Sabdo terletak di Jalan KH Agus Salim, tepatnya di taman kecil yang terletak di perempatan Kauman, kawasan Kota Lama, Semarang. Patung ini dibuat dengan tembaga oleh pematung Juwana Sugito. Patung ini memiliki tinggi 1,7 meter atau 3,5 meter jika dihitung dari penyangganya. Patung ini memiliki warna coklat tua dan terlihat mengkilap. Patung ini juga memiliki detail yang cukup baik. Detail patung ini bisa terlihat dari kerutan wajah Kinarto Sabdo, belangkon, dan lapisan lipatan di bajunya yang cukup terlihat realistis. Patung ini berdiri di atas sebuah penyangga batu abu-abu dan batu bata merah serta plakat peresmiannya yang menambah kesan elegan patung ini. Patung ini terdiri dari bagian kepala sampai dada bagian bawah Kinarto Sabdo yang menandakan bahwa patung ini adalah kategori sedada atau bos. Tidak ada lengan pada patung ini dan bagian pinggir dadanya membentuk sebuah pola bergelombang. Patung ini dibuat dengan teknik casting dan constructing. Warna patung yang tua membuat patung ini cukup kontras dengan lingkungan sekitarnya, misalnya Metro Hotel yang berwarna putih sehingga cukup jelas untuk dilihat. Patung ini juga bisa menjadi fokus perhatian para pengguna jalan
karena terletak tepat di tepi perempatan. Patung ini memiliki warna yang baik sehingga bisa berpadu serasi dengan lingkungan sekitarnya. Warnanya cukup membuat patung ini mudah dilihat, namun tidak alay juga. Keseimbangan yang dipakai patung ini ialah asimetris, terletak dari tak adanya sumbu simetri pada patung ini. Besar kecilnya setiap komponen pada patung ini, seperti wajah, baju, kancing baju, daun telinga, dan belangkon, semua sudah sesuai proporsinya masing-masing sehingga terlihat seimbang. Ki Nartosabdo adalah seorang seniman musik dan dalang wayang kulit legendaris asal Klaten, Jawa Tengah. Ia dilahirkan pada 25 Agustus 1925 dan wafat di Semarang pada 7 Oktober 1985. Ki Nartosabdo adalah seorang dalang kulit terbaik di Indonesia menurut dalang ternama lain Ki Mantap Sudarsono. Selain sebagai dalang, Ki Nartosabdo juga banyak menelurkan karya-karya lain seperti Cerita Gubahan Dasagriwa, Mustaka Weni, dan lain-lain. Ia juga menciptakan lagu-lagu Jawa seperti Kendang Semarang, Simpang Limaria, Pangatak, dan lain-lain melalui grup kerawitannya Condong Raos. Sepak terjang sang dalang inilah yang membuat Jaya Suprana menghendaki supaya kota Semarang memiliki patung beliau, yakni sebagai rasa hormat dan kecintaannya terhadap Ki Nartosabdo. Kesimpulannya, patung ini adalah patung yang cukup baik. Patung ini memiliki nilai seni yang cukup tinggi dan memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu mempercantik kota Semarang sekaligus mengenang jasa dalang legendaris Ki Nartosabdo. Walaupun ukurannya tidak besar, namun patung ini terlihat cukup cantik karena warnanya yang mengkilap dan detail yang baik. Patung ini juga tidak terlihat alay dan terkesan elegan. Halo guys, jadi sekarang kita ada di pinggir jalan karena kita udah jalan dari tadi lumayan capek, istirahat dulu ya. Ini di Jalan Gajah Mada. Di pertigaan ya, ini pertigaan. Iya, Perempatan nih. Pemuda. Perempatan. Perempatan. Perempatan Pemuda sama Gajah Mada. Ini kita di sini akan kemana, ayo? Kita habis ini akan ke Piret Tendean. Yuk. Kita mau ke Taman Piret Tendean, ada patung lagi di sana. Jadi Semangat. semangat, see you. Ya. Halo semuanya, sekarang kita sudah tiba di pemberhentian terakhir, yaitu di patung Piret Tendean yang terletak di Taman Piret Tendean. Jadi taman ini terletak di antara Jalan Piret Tendean dan juga Jalan Pemuda. Di tengah-tengah taman ini ada patung Piret Tendean yang dibangun oleh seniman yaitu Ponco Widianto dan Hasto Edi, serta seniman DKV yaitu Gunawan Triwibowo. Jadi di patung ini tuh merupakan patung jenis dari patung dada yang memiliki tinggi sekitar 3 meter. Patung pahlawan nasional Kapten Pierre Andreas Tendean merupakan karya pematung Ponco Widianto dan Hasto Edi Setiawan, serta seniman desain komunikasi visual Gunawan Triwibowo. Patung ini diresmikan pada 10 April 2021 bersamaan dengan peresmian Taman Piret Tendean atau Signature Park, tempat di mana patung ini berdiri. Dibuat menggunakan bahan logam, patung ini berdiri setinggi 6 meter beserta dasarnya. Dasar patung ini terbuat dari keramik batu berwarna abu-abu setinggi 3 meter. Di bagian tengah dasar patung, terdapat plakat bertuliskan sejarah Piret Tendean dan asal-usul dari Signature Park. Patung Piret Tendean sendiri berukuran setinggi 3 meter dengan rupa Piret Tendean yang mengenakan seragam tentara. Patung ini memiliki unsur warna coklat gelap yang merupakan warna media patung yaitu logam. Dari segi teknik pembuatan karya, patung Piret Tendean ini digarap dengan teknik cor, membentuk rupa Piret Tendean dari pinggang hingga kepala lengkap dengan topinya. Proses penciptaan terlihat matang, tercermin dari hasil karya yang detail dan tertata. Patung ini menjadi ikon baru kota Semarang yang terletak di persimpangan Jalan Pemuda dan Jalan Piret Tendean. Representasi visual patung ini ditampilkan dengan bentuk realis yang terencana, tertata, dan rapi. Hal ini sesuai dengan konsep realis yang menyerupai bentuk asli dari Piret Tendean. Perbedaan kedalaman atau lekukan pada patung bisa memvisualisasikan detail patung sesuai dengan aslinya. Pemilihan warna patung yaitu coklat gelap, kontras dengan warna dasar patung yaitu abu-abu, dan juga kontras dengan warna dari lingkungan sekitar patung. Ukuran patung yang diperbesar sekian kali lipat daripada ukuran asli Piret Tendean dapat menarik perhatian audiens di jalan raya maupun di Signature Park. Dalam berkarya, pematung dan seniman mampu mengemas sosok Piret Tendean dengan baik, sehingga
mampu menampilkan sosok Piratendean yang tegas dan berwibawa. Pematung mampu menarik dan memancing audiens untuk mencari tahu sosok yang digarapnya dan latar belakang dari pembuatan patung. Patung ini mampu mengajak audiens untuk mengingat kembali sosok dari Piratendean dan jasa-jasanya bagi Indonesia. Mengenai pengalaman Piratendean selama berusaha di Semarang hingga akhirnya gugur karena peristiwa di Lubang Buaya. Melalui karya patung Piratendean, seniman mencoba menampilkan sosok pahlawan nasional digambarkan dengan bagian tubuh dari kepala hingga pinggang yang mengenakan seragam tentara. Patung monumen ini didirikan dengan fungsi untuk memperingati jasa Piratendean semasa perjuangannya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan postur teguh yang tegap dan warna coklat gelap, menggambarkan wibawa dan ketegasan seorang Piratendean. Pemilihan sosok Piratendean selain merupakan salah satu pahlawan nasional, itu juga karena beliau pernah menghabiskan masa kecilnya di Semarang. Kesimpulannya, keindahan karya ini berdasarkan pada objek yang diciptakan dan menyangkut makna yang ingin disampaikan dari karya. Karya patung pahlawan nasional Kapten Piratendean mampu memberikan unsur visual yang memukau dengan detail yang rupa yang mirip seperti aslinya. Patung ini juga syarat akan pesan untuk menghormati dan mengenang jasa Piratendean bagi Indonesia. Halo, jadi sekarang kita udah sampai ke pemberian terakhir, udah selesai. Sekarang kita lagi makan mie. Kita istirahat dulu karena udah capek seharian ini. Kita udah puter-puter satu Semarang ya guys, ya. Capek. Jadi itu dulu untuk vlog kami. Nah, yang disampaikan? Udah sih, itu aja. See you later guys. Thank you guys. Bye-bye.